warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami hormati, sebelum khutbah dimulai, takmir Masjid Bagus Sofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, saldo kas yang lalu sebesar 40.161.697 rupiah. Penerimaan kota infak Jumat lalu sebesar 7.145.000 rupiah. Infak pelatihan manasik dari Kementerian Bojonegoro sebesar 500.000 rupiah. Pengeluaran sampai Jumat ini bidang imarah 381.000 rupiah, bidang idarah sebesar 250.000 rupiah, bidang riayah sebesar 404.000 rupiah. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar 46.771.697 rupiah. Kami masjid menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Amin. Yang kedua yang bertindak sebagai khotib dan imam hari ini ialah beliau Bapak Ustaz Habib Ahmaduddin MPD. Sedangkan imam dan khotib Jumat yang akan datang ialah beliau Bapak Kiai Haji Alamulhuda. Waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11.31 demi menjaga keusuhan sholat Jumat, dimohon pada jamaah yang berkumpul harap dimenangkan. Masjid Bagus Sofa mulai hari ini membuka posko Jumat berkah. Bagi jamaah yang ingin ikut berbagi donasi nasi bungkus bisa menghubungi panitia di kantor sekretariat Amir Masjid Bagus Sofa. Pengumuman yang terakhir dari takmir, undangan dari takmir Masjid Darul Fatah Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, mengharapkan dengan hormat atas kehadiran Bapak Saudara kaum muslimin pada hari malam Sabtu Wage atau nanti malam tanggal 26 April 2024 jam 19.30 atau setelah sholat Isya. Tempatnya di halaman Masjid Darul Fatah Pupuk Jambian Bojonegoro. Acara dalam rangka pengajian rutin malam Sabtu Wage dengan pembicara Habib Muhammad Bakir bin Mustafa Al-Jufri dari Bojonegoro. Demikian atas perhatiannya, sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa syukrul mu'minin rahmatullah. Ya Nabi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmatun ma'i sayyidil ayyam wa idza sa'ida hawika 'ala al-minbar wal imamu yahtub qadra raus wa man ghafala Asyhadu an
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير أحمده سبحانه وتعالى على ما أسلى وأولاه من الإنعام والإكرام والخير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah sholat Jumat as'adakumullah. Marilah pada kesempatan yang mubarak ini kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dan terus berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Hadirin jamaah Jumat jazakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang mempunyai iman dan ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dapat menambah kualitas iman dan keluasan ilmu apabila mau mengaji dan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi ibadah mengaji tafaqquh fiddin sebagai tanda seseorang akan dikehendaki Allah sebagai ahli kebaikan. Kebaikan dalam hidupnya dan nanti ketika wafatnya dan kelak di akhiratnya. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi ahli kebaikan, maka akhirnya Allah akan memberinya kekuatan untuk tafaqquh fiddin, belajar mengaji ilmu.
Hadirin jamaah Jumat, hadirullah. Sebagian ulama ada yang menerangkan apabila seseorang diterima taubatnya dan amal-amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda-tandanya dia akan semakin gemar mengaji, tafaqquh fiddin, memahami ilmu-ilmu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ibadah tidak cukup hanya ibadah saja, harus dengan ilmu. Sebab ilmulah yang menjadikan ibadah lebih sempurna dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beribadah tanpa menggunakan ilmu, maka amalnya akan tertolak, tidak akan diterima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tafaqquh fiddin, thalabul ilmi, mencari ilmu, hukumnya wajib. Sebagaimana hukum wajibnya sholat, apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mengaji maka akan mendapat dosa. Hanya saja kalau kewajiban sholat waktunya sudah ditentukan, kalau kewajiban mengaji waktunya luas, lebih umum, lebih fleksibel. Dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Wasiat Mustafa, maksimal kita tidak mengaji adalah 40 hari. Jangan sampai 40 hari tidak terlewatkan tidak mengaji ilmu-ilmu agama. Idza badha 'alal mu'mini arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal kabair li'anna al-'ilma hayatul qalb. Ketika seorang mukmin melewatkan 40 hari tanpa mengaji kepada ulama, maka hatinya akan menjadi keras dan akan mudah tergiring kepada dosa-dosa besar. Karena sesungguhnya ilmulah yang menjadikan hati menjadi hidup. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali fadilah-fadilah yang akan diperoleh bagi orang yang mau mengaji tafaqquh fiddin, khususnya ilmu-ilmu agama. Di antaranya beberapa hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya, mudzakaratul ilmi sa'atan khairum min qiyamil laili sanatan. Mengaji ilmu sesaat berpahala lebih baik daripada sholat tahajud qiyamul lail setahun. Kalimatul khair yasma'uha al-mu'min faya'maluha wa ya'malu biha khairun lahu min ibadati sanatin. Khairun lahu min ibadati sanatin. Satu kalimat kebaikan yang seorang mukmin mendengarnya, kemudian dia berusaha mengamalkannya, itu berpahala lebih baik daripada setahun ibadah sunnah. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqwa. Siapa yang berpindah tempat untuk belajar ilmu, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah sebelum dia melangkahkan kaki. Man ta'allama baban minal ilm ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Siapa yang belajar satu bab ilmu, baik dia bisa mengamalkan atau belum bisa mengamalkan, itu jauh lebih utama dari ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan fadilah-fadilah thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, mengaji ilmu-ilmu agama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di zaman sekarang ini
dengan kemutahiran teknologi yang ada, memudahkan kita mengaji, mendapatkan ilmu lewat media-media yang ada di depan mata. Hal tersebut memang bagus, akan tetapi masihlah kurang cukup untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar menyinari hati. Mengaji bukanlah sekedar transfer pengetahuan, tapi lebih kepada transfer nurul ilmi, transfer cahaya ilmu. Dan itu takkan berhasil tanpa mengaji langsung dengan hadir, talaqi, bertatap muka langsung dengan orang alim, orang ulama yang saleh yang dia guru. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad SAW sangat menekankan kita untuk hadir langsung di majelis ilmu, sholat langsung kepada ahlul ilmi. Huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi rak'atin wa ibadati wa iyadati alfil marid wa syuhudi alfi janazah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, menghadiri majlis orang alim, majlis ilmu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih utama dari menjenguk orang sakit 100 orang sakit, lebih utama takziah 1000 jenazah. Masih jauh lebih utama menghadiri majlis ilmu, majlisnya orang alim. Man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafa'ati wa kana lahu bi kulli khatbatin ajru syahidin. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa yang berkunjung sowan kepada orang alim, maka seakan-akan dia seperti sowan kepadaku, dan siapa yang sowan kepadaku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku, dan setiap satu jangkahnya berpahala layaknya orang yang wafat syahid. Hadirin jamaah ashadatullah, semoga dengan sedikit khutbah menyemangati thalabatul ilmi, tafaqquh fiddin yang telah kita dengarkan, menjadikan hati kita lebih gemar, lebih semangat dalam tafaqquh fiddin, gemar sowan kepada ulama, gemar hadir di majelis-majelis ilmu, sehingga menjadikan keberkahan hidup di dunia dan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongannya, sehingga kita beserta keluarga menjadi hamba yang senang dan semangat mengaji ilmu. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Subhanallahi wa bihamdihi al-'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Qulu qawli hadha astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa qim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi barik ma'a asrafi mubadaka sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah wa yusri sabirin bi 'aziz nasrih wa yassir syakirin bi hamdihi wa syukrih wa rafiqil mukhtarin lil qiyam bi amrih madhu 'ala ma an'ama wa aslama li amrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad
محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عليما مشكورا فقال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأن طاعتك أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعد كلماتك إلى يوم الدين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد ربنا لا تخزنا يوم يبعثون ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.